rezeki aku tuh adanya di sini gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Alhamdulillah kali ya, sumpah ya, rezeki aku tuh banyak banget ada di sini, di Malaysia ini. Nak bagi tahu orang Malaysia ni kan, kita orang Malaysia tak jenis tak suka campur tau hal-hal orang luar tau. Kita bersekolah, kita punya cikgu lah, kita punya guru dulu ada ajar sama kita. Benda pelik-pelik ni janganlah cakap. Tahu, kita orang Malaysia punya fikiran ada betul sikit lah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi antara sesama orang dalam negeri ataupun bahkan luar negara. Dan apabila kita ini bekerja di luar negara, seperti contoh di Taiwan, Jepun, Hong Kong, Malaysia dan lain-lainnya, itu kita harus menghormati budaya bahasa yang ada di tempat di sana. Nah, yang membuat saya pelik ini, geng, ini ada salah satu wanita Indonesia yang berada di Malaysia. Tentunya dia orang itu pasti memakai bahasa Melayu Malaysia. Akan tetapi dikecam oleh netizen Indonesia. Macam mana kecamannya kita tengok dulu videonya. Kalah orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga aku sedikit-sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, enggak kan? Enggak ada larangan kan? Lepas tu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku itu aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana, kok kamu yang sewot. Tak kan? Tak boleh. Mateho kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan, tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih, Aku penat baca komen-komen semua orang. Ada kan filter komen kan di TikTok, macam komen yang tak baik dia akan filter dan kita sendiri boleh baca. Dan itu semua aku baca. Aku orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Dan semua yang ngebully aku tuh orang Indonesia, guys. Wah. Perasaan aku tuh nggak punya masalah sama dia, nggak ngeganggu kehidupannya. Aku tuh kerja di sini, dibayar, harus ngomong Melayu. Karena customer aku semua orang Melayu. Iya. Dan aku yang masih minim bahasa, kayak masih belajar. Tapi respon mereka tuh baik semua tahu ke aku. Aku kan kerjanya di kedai bunga, terus kayak aku layan customer gitu kan. Aku ngomong Melayu ini, dia orang ngomong, kamu pandai ya cakap Melayu. Dibilang pandai tau gak ya. Aku lebih suka kayak gini, kerja sambil belajar gitu. Mana tahu rezeki aku tuh adanya di sini gitu. Iya Kan betul. kita nggak ada yang tahu. Alhamdulillah kali ya, sumpah ya, rezeki aku tuh banyak banget ada di sini, di Malaysia ini. Kalau kau nggak suka kau pulang aja. Datang ke sini aku tuh mau belajar, cari uang, bukan mau jadi babu terus. Betul. Sekarang iya aku ngebabu, nggak tahu tahun depan jadi apa. Makanya jangan kau ngejas aku nggak baik. Mungkin orang yang mengejas macam itu, mungkin itu orang-orang yang iri dengan kakak mungkin ya. Karena dia orang itu tak boleh mendapatkan apa yang kakak lakukan saat ini. Seperti contoh kakak tadi itu cakap mendapatkan rezeki di Malaysia, mendapatkan pekerjaan juga di Malaysia. Jadi sangatlah menghargai tempat yang Anda pijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Macam itulah peribahasanya, katanya orang-orang, katanya netizen itu macam itu. Ya memang saya pun juga setuju. Saya pun sewaktu berada di Malaysia juga macam itu, geng. Banyak juga yang menghina saya, tapi dia orang semua orang Indonesia, tetangga ataupun kawan-kawan saya, geng ya,
yang menghina saya sewaktu saya itu bekerja di Malaysia. Dia orang itu semuanya senyap setelah saya pulang ke Indonesia lalu membuahkan hasil. Jadi untuk kakaknya, lakukan apa yang terbaik, kumpulkanlah uangmu, kumpulkanlah ilmumu, lalu bawa aja pulang ke Indonesia, tunjukkan. Bukan berarti sombong ya, tunjukkan kepada diri kamu sendiri, nanti orang lain juga tahu kok macam mana pendidikan kamu saat ini dan apa juga keberhasilanmu selama berada di Malaysia. Insya Allah kalau kita ini melakukan apa yang kita inginkan, yang kita tekuni, lalu kita ini melakukan dengan secara ikhlas, insya Allah Tuhan juga pasti akan memberikan jalan. Nah, di video selanjutnya ini geng, ini tentang apa kita pun juga sama-sama belum tahu. Jadi alangkah baiknya kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Konoha Atu Malaysia. Oh, tulis pun tak betul, ada hati nak komen dekat orang punya TikTok. Okey, saya bagi betul lah. Ni Konoha atau Malaysia. Oh, I nak beritahu kat awak lah kan. Awak orang Indonesia kan. Saya tahu orang Indonesia macam mana tulis, orang Bangladesh ke, orang Malaysia, orang Melayu macam mana tulis, saya tahu. Ni Konoha atau Malaysia. Saya nak bagi tahu orang Malaysia ni kan, kita orang Malaysia tak jenis, tak suka campur tau hal-hal orang luar tau. Kita orang Malaysia macam first kita tak tahu Konoha itu apa. Konoha tu mana datang pun tak tahu, kita pun tak tahu Konoha itu apa. Last sekali buka TikTok Indonesia, oh ni macam ni. Sorry lah, jangan nak tulis perkataan Konoha tu kat Malaysia punya TikTok tau. Sebab kita tak jenis, tak suka campur perkataan pelik-pelik macam ni. Sebab kita ni orang Malaysia lah kan, kita bersekolah, kita punya cikgu lah, kita punya guru dulu ada ajar sama kita. Benda pelik-pelik ni janganlah cakap. Tahu, kita orang Malaysia punya fikiran ada betul sikit lah. Tapi I tak cakap lah semua orang Indonesia jahat, yang kotor-kotor kan. Orang Indonesia pun okey, tapi ni satu orang aunty ni kan, yang komen ni dia problem sikit. Tahu tak, kalau nak tulis Konoha semua bagai ni, tulis lah dekat itu negara sendiri punya TikTok. Awak ingat kita ni orang Malaysia ni suka jenis ada banyak masalah ke? Tahu tak, kita orang Malaysia ni tak suka jenis macam pelik-pelik, tahu tak. Kita cakap benda yang logik, benda yang wujud. Ini Konoha macam-macam asal daripada Indonesia punya TikTok yang tulis semua masuk sampai dekat sini, tahu tak. Orang jadi macam bodoh, tahu tak. Jadi macam bodoh. Boleh tak? I dengan I punya husband Bangladesh, okay? Okay, you mau cakap Bangladesh bawang, okay, no problem. You cakap lah. Tapi boleh tak jangan nak komen benda yang macam tak logik, macam benda yang bodoh, benda yang pelik. Macam janganlah komen benda macam ni. Macam aku otak aku dia jadi jam, tak tak? Boleh jangan komen benda macam yang tak berguna macam ni. Ingat orang Malaysia ni jenis apa? Ingat orang Malaysia ni jenis layan benda-benda macam ni. Layan pun sikit-sikit tau. Yang banyak komen kotor-kotor ni macam semua orang Indonesia tau. Tahu tak? I tak cakap semua orang Indonesia macam tak bagus. Okay, ada yang bagus. Tapi ini aunty ni kan, ini aunty ni dah umur dah 30 lebih ke 40 lebih macam tu lah. Dah macam tu, janganlah macam buka TikTok orang kacau-kacau orang. Tak suka tak payah dia komen. Block senang, tak payah nampak dah lepas ni. Macam saya tak suka orang, saya sakit hati dengan orang, saya block. Saya sakit hati dengan orang Bangladesh ke, sakit hati dengan mana-mana ke, saya block. Boleh tak? Awak sakit hati ke tengok saya cinta dengan orang Bangladesh? Nak sekolahkan netizen Konoha ini ya. Konoha itu sebetulnya kak ya, sebetulnya kata-kata Konoha itu bukan koto, cuman apa ya, itu sebenarnya dari film kartun sih ya, kata-kata Konoha itu. Dan kenapa tak disebut Indonesia, biar tak terlalu tersinggung orang Indonesia, karena orang Indonesia itu tahu sendiri lah kan, suka gampang tersinggung, kesinggol sikit nanti koyak, kesinggol sikit nanti marah, ini papa ini membebel macam itu. Jadi kita sebut aja Konoha macam itu. Tapi kalau nama Konoha itu diperalat untuk
macam menghina seperti apa yang dikatakan atau yang ada di video tadi, itu memang kurang patut. Jadi wajar aja karena sepemahaman kakaknya tadi itu Konoha itu koto, dan mungkin ada, boleh jadi juga apa yang dikatakan tadi itu, mungkin ada orang yang tak suka dengan kakak lalu berkomen yang macam itu. Mungkin ya, saya pun kurang tahu juga, kurang paham juga ya tentang hal itu karena itu tentang pribadinya orang-orang. Tapi yang saya setujui di videonya kakak tanya, di video kakak tanya tadi itu, memang kalau Malaysia itu, orang-orang Malaysia itu tak seberapa ambil hal lah tentang hal-hal macam itu yang tak ada fungsinya, bisa dikatakan macam itu ya, cuma membebel, gaduh-gaduh di media sosial, tak ada gunanya. Alangkah baiknya skip aja, cari konten yang ada manfaatnya macam itu. Nah, di video selanjutnya ini geng, ini kebiasaan orang Malaysia dibawa ke Indonesia, lalu dia orang itu mendapat pujian yang sangatlah luar biasa. Apakah itu? Kita tengok dulu videonya. Aku bangga jadi rakyat Malaysia. Ada satu rakyat Malaysia yang rajin macam ni. Dia pergi Indonesia, dia tolong kemas semua tempat. Nampak? Tu dia. Terima kasih ya, Zaini. Pak. Zaini nah. Love untuk kau. Wih. Zaini, nak basuh pinggan kan? Ha? Basuh pinggan ah? Tolong basuh pinggan sekejap. Wih. Ni sahabat aku kenal pergi Bali. Nama dia Zaini. Kau tahu apa kelebihan dia? Ni aku tunjuk ni. Dia tolong susun semua. Lepas ni Zaini aku rasa tak balik dah. Dia kerja sini. Kau okey kedai ni mesti berkenan dengan dia. Tu dia rajin. Ini budaya yang baik lah Budaya yang patut dilaksanakan, diamalkan, diserasikan oleh rakyat Malaysia. Mengemas meja makan selepas makan ni kami buat kat Indonesia ni. Clear semua, nampak? Dia teruskan semua. Kemas semua Alhamdulillah. Terbaik Zaini. Cantik bimuntik. Budaya-budaya macam ini yang harus kita banggakan ini geng. Entah orang Indonesia ke, orang Malaysia ke, semuanya itu sama. Tergantung kebiasaan kita masing-masing itu macam mana. Kalau dengan hal-hal yang kecil aja bisa menghargai, boleh menghargai, seperti kayak merapikan. Meskipun kita ini sudah beli, tapi kalau kita membantu merapikan kan nampak gemas. Jadi nanti pekerjaannya itu ambilnya juga susah. Itu salah satu cara menghargai orang lain, cara menghargai pekerjaan orang lain kan, dan juga sudah membantu orang yang bekerja di sana. Itu dari hal-hal yang kecil saja geng. Orang Malaysia itu mampu melakukannya. Apakah orang kita itu tak mampu? Mampu juga sebagian, doa moga-moga ya. Nah, sekarang kita tengok kebiasaan orang Indonesia ketika didatangi orang Malaysia. Ini juga berada di Bali, yaitu tentang kendaraan. Macam mana kebiasaannya tersebut, kita tengok dulu videonya. Oh okey, dah sampai. Iya. Airport kan? Iya, ke airport. Mau pakai helmet enggak pakai? Mau pakai. Enggak tahu. Aman. Bisa? Aman. Oh, okey. It's okay. Oh. Let's go. Okey. Malaysia. Iya, Malaysia. Mana tahu? Logatnya. Logatnya. Ya. Malaysia mana? Daripada Kuala Lumpur. KL. Liburan ke Bali? Iya, liburan. 3 hari. Hari ni dah pulang. Di Malaysia enggak ada Grab bike. Ada Grab car. Ada kereta ya? Iya. Berapa jam dari Bali and Malaysia? 3 jam. 3 jam. Ya, bolehlah tidur dalam. Oh. Ya. Grab bike sini lumayan tak? Full. Lebih banyak baik daripada mobil kalau di Bali. Oh iya? Ya. Kalau dibanding dengan Gojek? Banyakan Grab. Oh, Grab lebih bagus lah. Ramai juga kan Grab bike. Ramai Grab. 12,000. Yes. Kapan balik lagi? Tak tahulah. Tiketnya mahal. Bali mahal tu. Gila betul. Kan tidak ini transit kan? Langsung. Enggak, langsung. Malaysia. Iya. Nantilah tunggu kaya raya. Okey. Okay. Thank you so much. Yep. Alright. Karena kebiasaan di Indonesia itu geng, kalau perjalanan dekat itu karena sudah tahu ya di sana ada polis ke tak ada. Jadi yang ada di benak pikirannya itu pengendara itu
yang penting aman polis saja, bukan masalah keselamatan. Buktinya tadi dia orang itu mengambil penumpang dari orang Malaysia ketika dipancing pakai helmet tak? Oke, mau pakai boleh, tak pakai boleh. Nah kan, berarti kan yang bermaksud dia itu sudah tahu kalau hanya deket aja itu tak payah pakai helmet, karena di sana tak ada polis. Bukan tentang keselamatan, tapi kalau di Malaysia itu mesti deket ke jauh. Setahu saya ya, bukan saya ini membaik-baikan Malaysia lalu memburu-burukan Indonesia, itu bukan. Tapi setahu saya kalau di Malaysia itu meskipun deket mesti pakai sih, karena sana itu yang membuat saya salut, sangat-sangatlah taat dengan aturan di sana, geng. Dan mohon maaf sekali, geng ya, hari-hari ini saya itu kurang enak badan, jadi ngomongnya itu agak ngawur gitu loh. Jadi maaf kalau ada salah tutur kata saya dalam semua video yang saya tayang-tayangkan ini ya. Intinya semoga aja kita ini sehat selalu, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, geng, sekian saja dari video saya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.